Hello viewers. Oke, halo guys, balik lagi sama aku Rifki Hadian. Dan di video kali ini aku mau ngebahas tentang hal-hal apa saja yang bisa ngebuat kalian tidak lulus PTN di tahun 2021. Ini berdasarkan pengalaman aku udah pernah ngerasain hal ini. Dan ketika aku lihat beberapa teman aku yang melakukan hal ini memang mayoritas tidak lulus PTN yang mereka inginkan. So, kalau emang kalian mau lulus PTN, aku harap kalian bisa menghindari hal-hal yang akan aku jelaskan setelah ini ya. Yang pertama adalah terlalu berharap pada SNMPTN. Jadi aku pernah ngeliat beberapa teman aku yang sebenarnya dia pintar, di kelas juga rankingnya bagus, dan dia udah berharap banget untuk bisa lulus di SNMPTN. Ketika dia nggak lulus SNMPTN, ternyata dia jadi down, dan dia ngerasa kayak, aduh waktu gue untuk belajar SBMPTN nggak sebanyak itu. Sehingga waktu mereka SBMPTN pun dan ujian SIMAK mereka nggak lulus di PTN yang mereka inginkan. Aku harap teman-teman jangan terlalu berharap banget sama SNMPTN, walaupun teman-teman peringkat satu paralel atau walaupun teman-teman ngerasa nilai teman-teman udah paling bagus di sekolah, cuman lagi-lagi kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Kalau emang keterima alhamdulillah banget, tapi kalau nggak keterima bisa aja ini ngebuat kita down. Dan karena kita udah nggak belajar SBMPTN, jadi pas SBMPTN juga nggak bisa ngerjainnya. Kalau dulu aku walaupun ikut SNMPTN, aku tetap bilang sih kalau emang tugas aku itu untuk bertarung di SBMPTN dan ujian mandiri. Jadi aku nggak berharap banget dengan SNMPTN. Walaupun akhirnya ternyata benar aku nggak lulus SNMPTN di tahun aku. Yang kedua, nggak punya tanggung jawab yang seharusnya diemban dari sekarang. Jadi gini teman-teman, kalian ini udah kelas 12. Kalian udah harus tahu beban kalian seperti apa. Kalau sampai tahun depan kalian gak lulus PTN, kalian akan mengecewakan siapa aja. Gak cuma diri kalian aja, tapi orang-orang di sekitar kalian juga. Mereka yang udah biayain kalian, ngasih semangat sama kalian, mereka pun berharap kalian bisa kuliah di tempat yang terbaik. Jadi aku harap karena kalian udah kelas 12, kalian udah mau dewasa, kalian udah harus tahu tanggung jawab kalian tuh seperti apa. Beda banget orang yang punya tanggung jawab sama ngerasa kayak, aduh gue masuk PTN atau PTS ya sama aja sih, orang tua gue bisa biayain kok. Kalau kalian udah ngerasa PTN atau PTS sama aja, kemungkinan besar belajar kalian juga gak semaksimal itu. Dan tidak semangatnya belajar kalian akan mempengaruhi hasil SBMPTN kalian. Sehingga mulai dari sekarang coba lihat udah punya tanggung jawab atau belum. Udah sadar belum akan tanggung jawabnya. Gak hanya itu, bagi kalian yang anak pertama, kalian punya tugas untuk memotivasi adik-adik kalian. Kalau sampai kalian gak lulus di SBMPTN atau ujian mandiri di tahun ini, gimana respon adik-adik kalian kepada kalian? Apa pandangan mereka kepada kalian? Yang ketiga, punya mimpi tinggi tapi usahanya gak setinggi mimpi yang ingin digapainya. Jadi aku tahu banget ada beberapa orang yang pengen FKUI, pengen stay ITB, pengen akuntansi UI, pengen HI UGM, pengen psikologi UI. Mimpinya tinggi, tapi usaha yang dilakukannya nggak setinggi dengan mimpi-mimpi yang ingin dia gapai. Dia masih males-malesan, belajarnya juga nggak maksimal, nggak tahu mau mulai belajar dari mana. Mempercayakan mimpinya aja tapi usahanya nggak ada. Itu sama aja bohong teman-teman. Mending mimpi kalian nggak setinggi itu tapi usahanya tetap jalan. Karena sebagus-bagusnya orang bermimpi, itu masih lebih bagus orang yang punya usaha sekecil apapun itu. Dan mimpi tanpa usaha yang dilakukan menurut aku akan sulit untuk digapai. 4. Selalu mengeluh dengan keadaan yang ada. Aku tahu di pandemi seperti ini akses jadi terbatas, sekolah jadi online. Banyak guru yang ngajarnya kurang bagus, ngasih PDF aja, dan kadang-kadang itu jadi bahan keluhan bagi beberapa banyak orang. Aduh males gurunya ngajarnya kayak gitu kak, gurunya gak ngejelasin dari awal, aku gak ngerti apa-apa. Kalau WA gurunya dibalasnya lama atau kadang-kadang gak dibales. Aku banyak banget dapat komplain seperti itu. Cuman gini teman-teman, semua orang tuh mengalami hal itu. Semua orang juga mengalami hal-hal yang tadi udah aku sebutin. Sekarang gimana teman-teman bisa jadi pembeda antara mereka yang mengeluh dan mereka yang tidak mengeluh. Semakin banyak teman-teman gak ngeluh, semakin banyak teman-teman bisa belajar mandiri, bisa cari sendiri bahannya di internet, atau misalnya usaha semaksimal mungkin, tanya teman yang bisa, atau sebagainya. Menurut aku itu akan membuat teman-teman lebih berpeluang untuk bisa lulus di SBMPTN atau enggak. Jadi menurut aku tuh sekarang platform online udah banyak banget, materi di internet udah banyak banget, tinggal kita aja usahanya pengen ngelakuin atau enggak. Kadang-kadang kita terlalu males, kita terlalu bingung mau ngelakuin apa sehingga kita nggak melakukan apapun. Dan menurut aku yang tadi kita jadi nggak ada usaha tapi mimpi kita masih tinggi banget gitu. Dan aku lihat belum banyak orang yang melakukan hal ini. Jadi menurut aku bulan-bulan ini udah saat yang tepat banget buat teman-teman new restart duluan.
Kenapa? Karena kalau teman-teman baru mulai Januari atau Februari, menurut aku udah lumayan telat dan udah banyak orang-orang yang memulai belajar dari kemarin. Sehingga usahakan mulai dari sekarang jangan ngeluh, coba dilihat apa yang bisa diperbaiki dari masalah yang teman-teman punya, dan teman-teman bisa memaksimalkan usaha teman-teman untuk lulus di SBMPTN yang teman-teman inginkan. Yang kelima, banyak alasan untuk menunda suatu pelajaran dan kita sering banget membuang waktu yang kita punya. Aku tahu banget ada beberapa orang yang kayak belajarnya tuh diwaktuin gitu, kayak oh aku belajarnya jam 8 misalnya. Nah nanti ketika jam 8 tiba-tiba ada aja alasannya, oh 5 menit lagi lihat YouTube dulu deh, atau 10 menit lagi lihat Instagram dulu, atau 30 menit deh main Among Us 2 kali dulu biar bisa refresh, biar otaknya lebih fresh dan lain-lain. Jadi banyak banget tundaan-tundaan yang dilakukan sehingga pada akhirnya nanti tiba-tiba jam 12 dan mereka nggak belajar. Jam 12 malah kita galau, malah kita overthinking, mikirin hal-hal yang belum pasti juga, dan ngebuat kita jadi kayak nggak belajar apapun hari itu. Bahkan ada beberapa teman aku dulu yang mereka bingung mau belajar apa, jadi cuma mikirin aja, dan akhirnya karena takutnya makin bingung mereka mulai melarikan diri untuk pergi ke sosial media atau main game dan lain-lain. Aku tahu ada beberapa games yang mungkin lagi hits banget beberapa hari ini, lagi senang banget untuk dilakukan sama teman-teman. Cuman menurut aku penting banget untuk diwaktuin. Main gamenya berapa menit, belajarnya berapa menit. Main game gak apa-apa teman-teman. Cuman kalau teman-teman gak bisa mewaktukannya dengan baik, itu sama aja teman-teman membuang waktu yang teman-teman punya sekarang. Sehingga semakin banyak waktu yang teman-teman buang, semakin kecil juga peluang yang bisa teman-teman dapatkan untuk lulus di SBMPTN tahun depan. Sehingga mulai dari sekarang coba lihat, udah harus tahu manajemen waktunya seperti apa, udah harus mulai bikin waktu, mau mainnya berapa menit, mau ngelakuin hal lain berapa menit, belajarnya berapa menit, sehingga nanti teman-teman waktu tahun 2021 teman-teman bisa memaksimalkan ujian SBMPTN-nya. Karena teman-teman, SBMPTN adalah salah satu ujian yang bisa mendapatkan biaya kuliah yang murah dibandingkan ujian mandiri. Kalau teman-teman lihat ujian-ujian mandiri, uang pangkalnya sekarang besar-besar sekali. Dan lagi masa pandemi seperti ini, keuangan mungkin lagi susah bagi beberapa orang, sehingga nggak banyak yang ikut ujian mandiri. Jadi mulai sadar tugas kalian apa, dan apa yang harus kalian lakukan untuk bisa lulus di PTN tahun 2021. Oke, kalau udah cukup segitu aja video dari aku hari ini. Thank you banget udah nonton video ini, hope you enjoyed dengan videonya. Dan sampai jumpa di video-video aku yang selanjutnya ya. See you next time guys, bye.